Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda yang dilaksanakan secara video recording. Kiranya ibadah ini menjadikan masa muda kita kuat dan perkasa. Mari kita masuk ke ungkapan situasi dan bernyanyi Jangan Lelah dan Allah Peduli.
Gerahan Pemuda, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita bernyanyi dari NKB 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, karena Engkau telah mengumpulkan kami di video recording ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, sehingga dapat berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun. Tuhan, kiranya Engkau membukakan pintu hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 6. Mazmur 97 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya. Sekeliling, kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 4, bersorak bagi Tuhan. Halo, selamat malam rekan-rekan GPB Jemaat Betania. Jumpa lagi di ibadah GP. Perkenalkan, nama saya Ruth Meilan Tupalesi. Saya dari GPIB Jemaat Marturia. Senang sekali bisa dilibatkan dalam ibadah GPB Jemaat Betania pada malam hari ini. Nah, rekan-rekan, gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, dan tetap jaga kesehatan. Dan malam hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak rekan-rekan untuk membuka Alkitab dari kitab Imamat pasal 5 ayat 14 sampai 19. Kita buka Alkitab kita dari kitab Imamat pasal 5 ayat 14 sampai 19. Kalau Alkitab rekan-rekan sudah terbuka, saya undang rekan-rekan untuk berdoa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur di malam hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh beribadah kembali. Saat ini kami memohon penyertaan Tuhan
Kiranya Tuhan mau pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga nanti hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini, agar kiranya apapun yang hamba sampaikan adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah yang akan kami laksanakan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan penyertaan-Mu. Inilah permohonan kami ya Bapak, dengarlah dan kabulkanlah. Di dalam nama Putra Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, kita akan sama-sama membaca Alkitab dan saya akan bantu membacakannya untuk rekan-rekan. Imamat pasal 5 ayat 14 sampai 19 berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Dan rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita pada malam hari ini secara khusus berbicara soal korban penebus salah. Korban penebus salah ini adalah bagian dari korban pendamaian yang harus diberikan oleh orang Israel kala ada dari mereka yang berubah setia, atau mungkin boleh dikatakan melanggar perintah Allah, terlebih khusus lagi melanggar hal-hal yang udah khusus dipersembahkan untuk Tuhan. Dan untuk membantu kita sama-sama mendapatkan gambaran tentang hal khusus seperti apa yang tadi sudah kita baca, kita bisa sama-sama membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 7 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 11 sampai 12. Rekan-rekan juga bisa membacanya sendiri, seluruh bagian dari kitab Yosua pasal 7 tersebut kalau ada waktu. Dan sebenarnya dari keseluruhan bacaan di Yosua pasal 7 tersebut sebenarnya secara garis besar menceritakan tentang Allah yang marah pada bangsa Israel karena mereka melanggar titah dan ketetapannya. Akibat dari perbuatan inilah maka mereka harus menanggung risiko bahwa Allah membiarkan mereka dikalahkan oleh bangsa lain. Tapi singkat cerita, Yosua yang kala itu adalah nabi diperintahkan Allah untuk menyadarkan bangsa Israel dari perbuatan mereka, dan akhirnya mereka pun bertobat dan dalang dari perbuatan dosa Israel itu yaitu Akan akhirnya harus dihukum Tuhan karena inilah perbuatannya. Dan dari sini hal yang bisa kita lihat bersama dan menjadi gambaran mengenai hal kudus itu tak lain sebenarnya adalah sesuatu yang sudah langsung dan jelas diperintahkan oleh Allah kepada umat untuk dilakukan dan tidak boleh dilanggar. Jadi hal yang khusus itu sebenarnya kalau sederhana kita pahami adalah perintah Allah yang sama sekali tidak boleh dilanggar sedikit pun. Dan pasti di situ kita sempat berpikir, berarti semua perintah Tuhan dong. Iya, betul sekali, jelas. Tidak boleh ada satupun ketetapan dari Allah boleh kita langgar, rekan-rekan GP. Dan untuk yang kesekian kalinya ini mengingatkan diri kita sendiri untuk tidak pernah kompromi dengan apapun yang sudah jadi ketetapan atau perintah Allah.
kita sekali sudah mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita, maka kita pun sebagai umatnya harus konsekuensi menaati semua perintahnya tanpa terkecuali. Dan itulah aturan mainnya teman-teman, dan kita tidak boleh kompromi sedikit pun. Lalu bagaimana jika kita melanggar perintah atau kekudusan Allah itu? Nah, rekan-rekan, inilah yang kemudian Allah sampaikan dalam bacaan yang sudah tadi kita baca, sudah kita renungkan juga, dan kemudian jadi pembelajaran bagi kita sama-sama. Allah menunjukkan bagaimana caranya seseorang memohon pengampunan agar permohonan itu diterima dan pengampunan diberikan padanya. Dan kita diperlihatkan bahwa betapa Allah itu masih memberi kesempatan kepada setiap umatnya yang mau untuk berusaha mencari dan memohon pengampunan. Dari situ saya berpikir bahwa di tengah kealpaan umat pun Allah masih membukakan jalan keluar bagi kita. Dan maka dari itu rekan-rekan GP, hal yang dapat kita ambil sebagai bahan renungan kita bersama adalah, pertama, kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang tidak pernah lepas dari salah. Kalau kita ingat kembali, bacaan kita ini adalah tentang korban penebus salah yang dipersembahkan oleh orang yang secara tidak sengaja melakukan kesalahan. Dan dari situ kita melihat dari diri kita sendiri bahwa kita juga sebagai manusia pasti pernah melakukan hal-hal yang tanpa disengaja, dan ternyata itu adalah dosa di hadapan Allah. Dan dengan demikian kita harus cepat menyadari hal itu, cepat menyadarinya, dan segera datang kepada Allah. Bukan hanya itu saja, itu juga jadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang merasa paling benar di antara yang lainnya, karena setiap manusia punya kelemahan dan setiap manusia pasti bisa jatuh ke dalam dosa. Dan dengan demikian kita bukan hakim atas orang lain yang harus sibuk untuk menghakimi orang lain. Kita harus menjadi orang yang membantu orang lain untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Itu yang perlu kita ingat bersama. Yang kedua adalah, yang perlu kita ingat adalah bahwa sebagai manusia yang sudah menyadari kesalahan, kita harus benar-benar sungguh-sungguh datang bertobat kepada Allah. Dan kita harus melakukan pertobatan itu dengan sebaik mungkin, bukan hanya dengan perkataan, tetapi disertai dengan tindakan yang benar-benar seutuhnya, sepenuh hati kita berikan, kita lakukan demi memohon pengampunan dari Allah. Ingat bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Allah memberikan segalanya kepada kita, namun kita juga perlu paham bahwa pengampunan Allah itu bukan murahan. Ia memberikan kepada kita semua kasih karunia-Nya, semua pengampunannya dengan cuma-cuma. Dan karena itulah kita tidak bisa menganggap semua itu dengan enteng. Kita perlu untuk menaruh segala diri kita, segala upaya kita ketika kita ingin memohon pengampunan daripada Allah. Lakukanlah yang terbaik, karena itu adalah bentuk dari kesungguhan kita yang mau bertobat kepada Allah. Jadi kalau kita bilang kita udah bertobat dari dosa kita, kita harus menunjukkannya bukan hanya dengan omongan saja, tetapi harus melalui tindakan yang nyata, benar-benar datang dari hati kita, dan kita wujud nyatakan melalui tindakan kita. Poin kedua, nah itulah poin keduanya. Dan poin ketiganya adalah yang masih berhubungan dengan poin pertama. Ketika kita sudah bertobat, maka kita perlu untuk benar-benar meninggalkan segala keburukan yang sudah kita lakukan di masa lampau. Memang bukan sebuah hal yang mudah, karena semua butuh proses. Kita perlu waktu untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Semuanya melalui proses jatuh bangun. Kalau kita ingat, bayi pun waktu pertama kali belajar berjalan harus jatuh bangun, dan itu sakit.
Demikian pula kita atau umat Allah yang berusaha untuk hidup benar. Pasti bukan satu hal yang mudah, apalagi kalau kita adalah orang yang dulunya seenaknya, ataupun kita yang dulunya terbiasa untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Maka ketika kita harus mengikuti peraturan, itu bukan hal yang mudah, namun bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan. Kita memang tidak bisa mengendalikan situasi bahwa tidak akan ada godaan atau tantangan. Kita tidak mungkin bisa mengendalikan situasi sampai seperti itu. Namun ada hal yang dapat kita lakukan, yaitu mengendalikan dan menguasai diri kita agar kita dapat menghadapi semua tantangan itu. Dan sekali lagi kita perlu ingat bahwa semua itu tidak bisa hanya ada dalam angan saja, tetapi itu harus diwujud nyatakan melalui tindakan. Nah, rekan-rekan, kalau ingat situasi saat ini yang mana kita tahu bahwa bangsa kita sedang berjuang untuk melewati masa-masa pandemi COVID-19, kita bisa mulai langkah kecil untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Kita bisa mulai dengan menaati aturan yang diberikan oleh pemerintah. Kita bisa mencoba untuk mengajak keluarga untuk mengikuti aturan yang ada, karena itulah bentuk yang kita bisa lakukan untuk melindungi bukan hanya diri kita, tapi juga keluarga-keluarga kita. Dan jikalau memungkinkan, kalau ada kesempatan, kita juga bisa membantu orang yang membutuhkan, membantu mereka yang harus kehilangan pekerjaan, ataupun membantu mereka yang mungkin kita temui di jalan sekadar hanya untuk memberikan makanan. Itu adalah bentuk-bentuk wujud nyata kebaikan kecil yang bisa kita lakukan sebagai langkah dari perubahan diri kita ke arah yang lebih baik. Dan semua itu harus diupayakan oleh diri kita, dari diri kita sendiri, untuk sekali lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan oleh karena itu para pemuda, kita nggak perlu tunggu lama-lama, kita harus mulai dari sekarang. Jangan sia-siakan waktu yang kita punya, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup. Dan karena itu mari pemuda, ingatlah bahwa pertobatan kepada Tuhan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati dan diwujud nyatakan melalui tindakan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kiranya Kristus, Sang Pemuda Agung, memampukan kita umatnya untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 27, Ya Tuhan Kami Mengaku.
rekan-rekan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena kami boleh beribadah di malam hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan telah anugerahkan sehingga kami boleh melangsungkan ibadah kami ini. Kami mengucap syukur ya Bapa kepadamu. Kiranya firman sudah tadi kami dengar, boleh kami mengerti, kami simpan dengan baik di dalam hati dan pikiran kami, dan kami nyatakan di dalam tindakan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, dan saat ini ya Bapa, kami mau berdoa, hamba-Mu secara khusus berdoa untuk rekan-rekan GP di GPIB Jemaat Betania ya Bapak. Biarlah Engkau yang mau memberkati mereka, berkati pengurusnya dalam tugas pelayanan yang dilakukan, juga dengan para anggotanya. Kiranya mereka boleh saling bersinergi satu dengan yang lain untuk menciptakan komunitas yang sehat dan bisa mendatangkan berkat, baik itu bagi mereka sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar mereka ya Bapak. Dan biarlah rekan-rekan pemuda GPIB Jemaat Betania boleh menjadi contoh bagi banyak orang, contoh yang positif dan baik, dan biarlah lewat mereka nama-Mu saja mulai ditinggikan dan dimuliakan. Kami menyerahkan permohonan kami dalam tangan pengasihan Tuhan, dan saat ini ya Bapak, kami mau berdoa untuk situasi yang sedang dihadapi oleh bangsa kami ini, bangsa Indonesia. Kau kiranya mau memampukan ya Bapak bangsa kami ini. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya, juga untuk para staf kepresidenan, para menteri juga, untuk gubernur, wakil gubernur, wali kota, juga pemerintah sampai ke tingkat RT RW ya Bapak. Kami memohon mampukan mereka untuk bisa mengupayakan segala hal yang terbaik untuk menanggulangi bencana COVID-19 yang saat ini sedang melanda negeri Indonesia ini ya Bapak. Dan kami mohon kepadamu, kiranya mampukan kami sebagai warga Indonesia untuk bisa mematuhi setiap peraturan yang ada, karena kami percaya bahwa apa yang kami ikuti berasal dari pemerintah, dan kami yakini bahwa pemerintah yang ada saat ini asalnya juga daripada Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk para tenaga kesehatan, tenaga medis yang berjuang dalam upaya menyembuhkan para pasien corona. Kiranya Tuhan mau memampukan mereka, berikan perlindungan kesehatan bagi mereka, agar dengan kesehatan, kekuatan yang mereka miliki, mereka boleh merawat para pasien corona sampai pulih, dan akan semakin banyak pasien corona yang disembuhkan. Berkati para pasien yang juga dalam proses pemulihannya ya Bapak, agar mereka boleh sembuh total dari penyakit mereka. Keluarga yang mendampingi juga, agar Tuhan mau tetap berikan kekuatan dan perlindungan bagi mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami di luar sana yang harus menghadapi juga dampak dari corona ini ya Bapak. Mereka yang harus di PHK, mereka yang tidak lagi punya pekerjaan tetap dan harus berjuang dengan amat keras untuk setidaknya memenuhi kebutuhan mereka sendiri ya Bapak. Kami mohon dengarlah jeritan mereka ya Bapak. Kami mohon biarlah Bapak yang mau memberikan apa yang mereka butuhkan, dan secara khusus kami mohon bagi orang-orang sekitar mereka yang mungkin punya berkat lebih daripada-Mu, kiranya Tuhan mau ketuk pintu hati mereka untuk bisa menjadi alat berkat bagi sesama mereka yang membutuhkan. Dan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memampukan kami untuk jadi alat berkat juga bagi saudara-saudara kami yang kami ketahui membutuhkan bantuan. Terima kasih Bapak. Kami juga saat ini berdoa bagi jemaat yang sakit ataupun anggota keluarga kami yang sakit. Kiranya Tuhan mau memulihkan mereka, berkati setiap pengobatan yang diberikan agar boleh berguna bagi kesembuhan dan pemulihan tubuh mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan di atas segalanya kami mohon ampun daripada-Mu untuk dosa yang kami perbuat. Kiranya Bapa yang mau mengampuni kami dan membarui kami, dan kiranya Engkau yang mau memberi kenan atas doa dan permohonan kami ini. Terima kasih ya Bapa, dengarlah permohonan kami ini yang kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. GPers, marilah mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya pada Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita bernyanyi Gita Bakti 79, beri padanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat melakukan ibadah gerakan pemuda pada malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan sedikit dari apa yang telah kami punya. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan ini, sehingga dapat berguna bagi gereja kami, GPIB Betania, dan bagi sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Mengenai kesalahan dan dosa kami, dosa yang telah kami perbuat sengaja maupun tidak disengaja. Amin. Mari kita masuk ke dalam pengutusan. GPers, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini, karena kami telah menyelesaikan ibadah gerakan pemuda ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami baca dan kami dengar tadi dapat berguna dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami kembali. Kiranya Engkau berkati agar kami dapat dijauhkan dari yang buruk dan yang jahat. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan, dosa-dosa yang telah kami perbuat sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin.